umat Islam masih semangat untuk melaksanakan reuni 212. Banyak pihak yang kemudian tidak suka dengan reuni 212 ini. Namun semangat ini patut diacungi jempol. Semangat umat Islam untuk terus membela agamanya memang harus terus dipelihara, tidak boleh redup. Jika Allah berkehendak, maka Islam ini akan jaya, maka semua umat manusia di muka bumi ini akan masuk Islam. Akan tetapi, membela Islam, membela agama adalah kebutuhan kita. Perjuangan membela Islam, membela Al-Quran ini belum selesai. Karena pada hakikatnya penistaan terbesar terhadap Al-Quran ini masih terus berlangsung. Tidak mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian mencari yang lain selain Al-Quran, atau mencari jalan hidup lain selain Al-Quran. Mereka akan terus-menerus menghembuskan keraguan, menghembuskan ketakutan agar umat Islam mundur dari perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam masih semangat untuk melaksanakan reuni 212. Walaupun banyak penghadangan, banyak opini negatif, banyak pihak yang kemudian tidak suka dengan reuni 212 ini. Walaupun saat ini tentu posisi untuk umat Islam agak kurang menguntungkan untuk melaksanakan acara tersebut dikarenakan banyak faktor. Namun semangat ini patut diacungi jempol. Semangat umat Islam untuk terus membela agamanya memang harus terus dipelihara, tidak boleh redup. Walaupun kemudian kasus yang mengawali adanya aksi 212 untuk pertama kalinya, yaitu penistaan agama, yang spesifiknya adalah kasus Al-Maidah ayat 51 itu sudah selesai, sudah berlalu sekian tahun yang lalu. Akan tetapi tentu tidak habis-habisnya perjuangan untuk membela agama Allah ini harus terus dilakukan oleh umat Islam, sehingga 212 dalam artian spirit yang dibawa oleh umat Islam untuk membela Quran, membela agamanya, ini tidak boleh redup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong Allah. Di dalam ayat ini ada kata-kata penolong Allah, orang-orang yang menolong Allah. Yang dimaksud di sini dengan menolong Allah bukanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerlukan pertolongan dari manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat mencipta kita. Dia tidak butuh bantuan manusia, tidak butuh apapun dari manusia. Karena itu perintah dalam ayat ini kepada kita umat Islam untuk menolong Allah, maknanya adalah menolong agama Allah. Itulah yang kemudian dijelaskan di dalam tafsir yang disampaikan oleh ulama legendaris Nusantara, ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Sehingga para ulama menekankan pentingnya ayat ini kepada umat Islam untuk menghidupkan pembelaan kepada agamanya. Ini adalah perintah Allah. Kita tidak usah mendengar nyinyiran sebagian orang yang mengatakan Allah tidak butuh dibela, Islam tidak butuh dibela. Memang betul, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Jika Allah berkehendak, maka Islam ini akan jaya, maka semua umat manusia di muka bumi ini akan masuk Islam. Akan tetapi, membela Islam, membela agama adalah kebutuhan kita, adalah bekal kita sebagai hujah di hadapan Allah. Membela agama, membela Islam, pahalanya untuk kita. Ini bukan untuk kepentingan Allah, tanda kutip. Ini bukan menunjukkan bahwa Allah atau agama ini perlu untuk dibela, bukan. Tetapi justru ini adalah untuk membela diri kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Lagi-lagi di sini lafaz
In tansurullah, jika kalian menolong Allah, maknanya menurut Imam Ar-Razi adalah bermakna menolong agama Allah, yakni memperjuangkan tegaknya agama Allah, atau membantu para pejuang yang memperjuangkan tegaknya agama Allah. Jadi lagi-lagi ayat ini adalah perintah kepada kita kaum muslimin untuk melaksanakan pembelaan, pertolongan, perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan lebih luas bahwa ini juga perintah untuk mendakwahkan agama Allah, perintah untuk berjihad melawan musuh-musuh agama Allah. Jadi lebih luas pengertian dari menolong agama Allah. Maka itu, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, bagi umat Islam menolong agama Allah adalah aktivitas yang tidak ada kata hentinya, tidak kemudian berhenti karena selesainya perjuangan untuk memperkarakan penista agama misalnya. Tidak seperti itu. Memperjuangkan atau membela, menolong agama Allah akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Meskipun orang-orang munafik, orang-orang kafir dan orang musyrik tidak menyukai, mereka akan terus-menerus menghembuskan keraguan, menghembuskan ketakutan agar umat Islam mundur dari perjuangannya. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, pertanyaannya, mengapa perjuangan untuk membela agama Allah ini harus terus dilakukan? Bahkan masih belum selesai untuk kasus kita umat Islam di dunia ini, khususnya di Indonesia. Sahabat dakwah Tangsel dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjuangan membela Islam, membela Al-Quran ini belum selesai. Karena pada hakikatnya penistaan terbesar terhadap Al-Quran ini masih terus berlangsung. Penistaan terhadap Al-Quran pada hakikatnya bukan sekedar adanya statement yang mencela Al-Quran, mencela salah satu dari ayat Al-Quran sebagaimana yang pernah terjadi. Tetapi justru penghinaan terbesar terhadap Al-Quran adalah ketika Al-Quran ini dicampakkan dari kehidupan, ketika Al-Quran ini ditinggalkan sebagai petunjuk hidup, kemudian kita beramai-ramai memilih sumber hukum lain sebagai asas daripada kehidupan kita. Inilah yang kemudian pernah diadukan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang direkam dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Apa maksud dicampakkan di sini? Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hajrul Quran atau mencampakkan Quran itu adalah menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran, tidak mentadaburi, tidak mempelajari makna isi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian mencari yang lain selain Al-Quran atau mencari jalan hidup lain selain Al-Quran. Jadi di sini para ulama memahami interaksi dengan Quran ini seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Hendaknya kaum muslimin memperlakukan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan adanya hajrul Quran tadi, adanya aktivitas untuk mencampakkan Quran ini bukan berarti sekedar misalnya tidak membaca Al-Quran, atau ini bukan berarti adanya misalnya statement-statement yang menista ayat Al-Quran. Bukan semata itu, akan tetapi ketika Al-Quran ini ditinggalkan sebagai petunjuk hidup, tidak dilaksanakan tuntutan-tuntutannya, tidak diterapkan perintah dan larangan di dalam Al-Quran, singkat kata hukum Al-Quran, hukum Allah yang tertera dalam Al-Quran ini ditinggalkan dan tidak diterapkan, dan malah memilih aturan lain selain Al-Quran, ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang tadi dibaca. Kita lihat kondisi hari ini, sahabat datang saudara mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat kondisi yang memprihatinkan di mana hukum-hukum Quran nyaris tidak ada diterapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada sebagian diterapkan dalam skup individu, mungkin juga ada sebagian diterapkan
di dalam skup masyarakat. Mungkin juga ada beberapa poin yang diterapkan di dalam skup negara, tapi itu semua sangat jauh dari kata kafah, sangat jauh dari kata menyeluruh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk mengamalkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara kafah. Karena itu umat Islam dituntut untuk menerapkan dengan segenap kemampuannya hukum-hukum Al-Quran secara keseluruhan. Maka itu ketika ada pihak-pihak yang ketika kita menyeru mereka, kita menyuarakan kepada mereka kewajiban dari Allah untuk menerapkan keseluruhan hukum Al-Quran, namun kemudian mereka menolak, namun kemudian mereka malah menghembuskan stigma-stigma negatif kepada pihak-pihak yang memperjuangkan diterapkannya Al-Quran dengan stigma radikal, stigma teroris, atau kemudian demi kepentingan golongan tertentu, demi kepentingan orang-orang tertentu kemudian berpaling dan tidak mau untuk memenuhi tuntutan untuk menerapkan Al-Quran. Maka panggilan bagi kita umat Islam untuk membela agama ini, membela Al-Quran ini masih terus berlaku, tidak kemudian hilang dan tidak boleh surut. Karena itu sahabat datang salam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum, dan hukumilah mereka berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Maka dari sini kita mendapati satu rumusan bahwa tidak lain motif penolakan terhadap tuntutan untuk menerapkan Al-Quran tidak lain adalah hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menyelimuti akal, ketika kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan yang sifatnya jabatan, kekuasaan, sebagainya menghilangkan kepekaan kepada perintah Allah, maka saat itulah kita sadar bahwa memperjuangkan hukum Allah ini sama juga dengan memerangi hawa nafsu daripada manusia. Karena itu, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, spirit 212 ini harus terus dilanjutkan. Semangat untuk membela agama Allah ini tidak boleh surut. Pembelaan terhadap agama Islam tidak boleh berhenti dan harus terus dilangsungkan oleh kaum muslimin hingga kemudian Islam kembali jaya, hingga kemudian agama ini dapat menyebar, menebarkan rahmatnya ke seluruh penjuru alam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.